What's going on everybody, welcome back and maaf guys, lupa lepas maskernya. Iya maaf ya, jangan salfok sama maskernya guys. Anyway, ini adalah masker official dari Liverpool teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ini adalah official face cover of Liverpool Football Club gitu. Jadi ini adalah masker resmi yang dikeluarkan oleh Liverpool teman-teman ya kan. Kalian bisa lihat modelnya seperti ini teman-teman. Nanti gue bakal tunjukin di product review selanjutnya part 2 lebih dekat lagi. Tapi yang jelas gue punya beberapa dari Liverpool gitu kan. Ada beberapa di sini teman-teman. Ini ada yang satu lagi yang di luar ini modelnya kayak gini teman-teman ya. Modelnya seperti ini. So gua berpikir untuk memberikan ini ke subscriber gue yang beruntung gitu kan pastinya. Jadi if you really want this gitu kan, kalau kalian mau, karena gue punya beberapa dan gak ada yang pakai di rumah karena maksudnya orang rumah juga gak ada yang suka Liverpool selain gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen gitu kan seperti yang dipakai oleh legend-legend Liverpool ini, orang-orang Liverpool gitu, tanpa harus jauh-jauh ke Anfield, kalian bisa banget ya kan dapat masker ini dengan cara gampang banget. Kalian bisa start dengan subscribe di channel gua aja guys. Karena ketika gua hit 500 subscriber aja, cuman 500 ya kan, gua bakalan start buat bagiin ini ke kalian, ke subscriber gua yang beruntung. Ya, jadi pertama kalian bisa subscribe aja, like this video, tontonin video-video gue yang lainnya, stay tune pastinya, dan ya semoga kalian beruntung nanti ya. Kita bakal ngomongin tentang masker lebih jauh lagi, tapi sekarang kita akan membahas review Fulham versus Liverpool. Alright guys, jadi Fulham versus Liverpool ya kan, mainnya di Craven Cottage gitu, markasnya Fulham, dan kali ini tidak seperti tim-tim yang lain karena kali ini for the first time I guess Liverpool menghadapi tim tidak lagi behind the close the door gitu. Kali ini mereka sudah bersama dengan pemain ke-12 mereka, yaitu fans 2000 orang fans yang bisa masuk ke stadion dan nonton. Dan I think it makes a huge difference gitu buat pertandingan tadi gitu. Lu bisa lihat sendiri fighting spiritnya gimana, ada rasa ingin balas budi ke fans yang udah lama banget kangen. Di satu sisi fans juga ngasih spirit yang gede banget buat Fulham gitu, yang ya lu bisa lihat di klasmen gitu. Walaupun sekali lagi data tuh bullshit buat gua, tapi faktanya adalah Fulham peringkat 17 dan Liverpool peringkat 2 saat ini. Tapi di pertandingan tadi tidak terlihat seperti itu. Yang terlihat ya memang ada yang bisa dilihat seperti kayak misalkan Fulham itu cenderung kualitas individunya kurang, misalkan kayak gitu. Ya lu bisa lihat di statistik itu menunjukkan semua hal tentang kualitas di sana sebenarnya. Tapi ketika kita ngomong tentang fighting spirit, tentang motivasi, ada motivasi berbeda yang bikin mereka itu lebih all out lagi gitu, kayak tenaganya tuh 110% gitu. Dan fans ada di sana, dan itu memberikan perbedaan yang sangat amat besar hari ini. Lu percaya nggak percaya kayak kita bisa ngebantai Wolves 4-0 kalau bukan karena fans di The Kop Stand? Nggak mungkin terjadi yang kayak gitu-gitu guys. Jadi lu bisa lihat semua pertandingan home yang udah ada fansnya, rata-rata timnya bermain kayak 2 kali lipat lebih ngegas dari sebelumnya gitu. Maksudnya karena ada motivasi di sana. Lu main di empty stadium tuh rasanya kayak hampa men. Hampa, anjing hampa katanya. Jadi ya menurut gua terlepas dari skornya 1-1 gitu kan, gua kasih kredit lebih buat Fulham hari ini dan penonton di sana. I'm super happy for the fans to be back at Anfield gitu kan. Dan ya at Anfield ya dimanapun, di stadion manapun di Inggris gitu yang udah bisa nonton fansnya gitu. Hari ini dia memberikan display yang luar biasa banget. Secara kualitas kita bisa lihat pemain Liverpool satu tingkat di atas mereka rata-rata dari segi one to touch-nya gimana dan segala macamnya, siapa yang lebih menyerang, siapa yang bertahan. Bahkan di akhir kita bisa lihat Fulham cukup puas dengan 1 poin. Terlihat dari apa? Di akhir-akhir babak mereka buang-buangin bola gitu kan. Mereka pengen mengamankan 1 poin ketika Mo Salah udah cetak gol gitu. Ya menurut gua nggak ada yang salah dengan itu, karena ekspektasi orang fans Fulham juga ya pasti mereka sadar gitu kalau beating Liverpool, mengalahin Liverpool bakal menjadi hal besar buat mereka gitu. Tapi kalaupun nggak menang, imbang pun mereka juga udah kayak happy gitu. Bahkan mungkin kalau kalah dengan timnya nunjukin semangat juangnya tapi kalah, mereka juga tetap seneng mungkin. Menurut gue sih kayak gitu, karena ya ekspektasi apa yang lu taruh di Fulham lawan Liverpool gitu, the defending champion gitu, maksudnya juara Premier League-nya gitu. Jadi ya
kita bahas satu-satu gitu ya. Kita bahas satu-satu. Mulai dari statistiknya aja kita bisa lihat gitu. Ini gue bukain statistiknya teman-teman ya. Anyway, kalau kalian pengen baca-baca statistik yang cukup lengkap, yang mestinya ya gue cukup rekomend itu kalian di Who Scored gitu. Who siapa, scorednya ya score gitu, Who Scored gitu. Kalian bisa lihat di sana ada pertandingannya, siapa lawan siapa dan ada statistiknya gitu. Yang gue cukup lihat sorotin adalah ball possessionnya. Overall possessionnya adalah 75% berbanding 25, angka bulatnya gitulah kira-kira 75 berbanding 25, 75% buat Liverpool penguasaan bolanya. Lu gila nggak? Kita itu bener-bener ngepung dia, dan Fulham itu bener-bener ya bermain oportunis aja. Dia bermain parkir bis, dan habis itu ketika ada peluang buat counter gitu, mereka lihat bisa counter ya mereka counter gitu. Dan setiap tim siapapun itu yang bermain menyerang, ketika mereka ketemu dengan lawan yang parkir bis, it's gonna be hard for them karena mereka sesimpel numpuk orang di belakang gitu. Dan kenapa biasanya Liverpool bisa gitu kalau di musim-musim kemarin gitu, terutama di musim kemarin ya, kita banyak banget dapat Dewi Fortuna kalau bahasanya katanya ya. Kita banyak banget dapat Dewi Fortuna buat kayak bisa cetak gol di menit-menit akhir. Beberapa kali itu terjadi, tapi tadi tidak terjadi, hanya 1 gol dari Mohamed Salah gitu. Dan gocekan maut dari Curtis Jones, sayang banget penyelesaian akhirnya. Itu kalau gol anjing ya kan, tuh bisa jadi goal of the week mungkin ya, atau goal of the season, gua nggak tahu. Tuh bagus banget pak, 19 tahun Curtis Jones, lu gila. Hari ini lu kalau mau lihat ratingnya, Curtis Jones dapat nilai paling tinggi hari ini versi Who Scored ya. Dan gue nggak kaget gitu karena menurut gue di lini tengah Curtis Jones dengan umurnya, dengan beban yang dia harus tanggung menggantikan posisi biasanya kan isinya kan Wijnaldum, Henderson sama Fabinho di sana ya, dia gantiin posisi di sana dan hari ini dia bisa perform luar biasa bagus. Ya maksudnya nggak yang sampai gimana gitu, tapi dibandingkan yang lain hari ini dia cukup apa ya, maksudnya kelihatan permainannya bagus. Gue suka banget gitu. Ya sayang banget sih tadi itu nggak gol. Beneran deh, kalau gol it's gonna be awesome for us, another comeback gitu kan di menit-menit akhir lagi. Tapi ya itulah, sepak bola itu bukan cuma matematika, bukan cuma tentang skill siapa yang lebih tinggi dari siapa gitu, tapi juga tentang luck, tentang faktor keberuntungan gitu. Dan hari ini kita nggak punya itu, sudah dikasih 1 poin ya udah bersyukur aja lah gitu ya. Tottenham itu juga tadi imbang gitu kan, dan gue cukup seneng. Tadi gue udah seneng banget gitu dia imbang. Ternyata kita juga imbang guys. Terus habis itu gue pengen menyoroti lagi adalah total passesnya. Jadi kita itu passingnya, lu bisa lihat nih, gue bukain ntar ya. Total passingnya kita itu 702 kali passing, melawan punyanya Fulham cuman 230 kali passing guys. Come on man. Itu murni cuman mengandalkan counter attack dan parkir bis doang, udah nggak ada lain gitu. Jadi ya memang lu bisa lihat kebanyakan tim seperti Manchester City juga ketika menemui tim yang parkir bis mereka juga kesulitan. Spurs juga kesulitan, Liverpool juga mengalami hal yang sama. Dan biasanya yang bikin kita bisa bongkar selain faktor luck adalah permainan one touch dari front three-nya kita gitu kan, karena mereka juga dribblingnya bagus, mereka juga visi bermainnya bagus banget. Mereka suka kasih oper-operan yang bahkan mungkin kita aja nggak nyangka gitu mereka mau ngelakuin itu gitu. Maksudnya that's insane from Liverpool actually gitu. Kayak itu gila banget dari Liverpool, dan sering kali itu terjadi. Dan itulah yang biasanya memecah kebuntuan, karena ketika kayak Firmino ngasih operan back heel yang tiba-tiba mengagetkan, itu bisa pilihannya cuma 2 gitu, either gagal atau berhasil gitu. Kalau gagal ya nggak sengaja kena kaki pemain, tapi sekalinya berhasil itu bisa jadi momen pembeda sih. Itu bisa jadi kayak huge opportunity for us gitu. Tapi nggak ada hari ini, dan gue nggak ngerti juga kenapa hari ini kayak off aja semua pemain Liverpool. Umpan-umpanannya juga jelek, operannya walaupun di sini tertulis akurasi passingnya 87%, tidak terlihat seperti 87% gitu kan. Terutama di key passesnya, kalau udah masuk sepertiga pertahanan dari Fulham itu biasanya mentok tuh di sana. Jadi kalau lu cuman mengandalkan dari passing-passing yang ada di lini tengah dan di lini pertahanan sendiri, dan lu bisa mencapai angka 87%, ya nggak gitu dong cara lihatnya gitu. Lu harus nonton pertandingannya supaya lu bisa tahu gitu maksudnya.
Karena justru ketika pres-presan sama musuh dan segala macam, di sana lah baru kelihatan gimana skill set pemain ini keluar gitu secara individu gitu. Dan hari ini nggak kelihatan sama sekali. Yang biasanya kelihatan trio Firmansyah, tapi hari ini sayang banget nggak kelihatan. Firmino off, Mane juga nggak kelihatan, di lini tengah Wijnaldum juga nggak kelihatan. Trent juga diganti karena dia masih belum 100% gitu kan, baru pulih dari cedera. Habis itu Joel Matip sampai akhirnya harus ditarik keluar, dimasukin Minamino, menambah daya serang, tapi sayang banget juga masih belum bisa. Dan Andy Robertson hari ini crossingnya juga nggak ada yang makan di lini tengah. Nico Williams juga crossingnya nggak ada yang makan di lini tengah. Sampai terakhir Henderson udah frustasi, ya kan, pemain Liverpool dilempar aja semua ke depan langsung. Sudah dimasukin juga di Divock Origi, ya kan, juga masih nggak nemu. Artinya alam semesta memang sudah menakdirkan kita tidak menang gitu. Jadi menurut gue gitu guys gitu. Jadi tapi anyway, terlepas dari hasil imbang ini, apakah gue kecewa? Sebenarnya kecewa karena gue mengharapkan lebih. Pertandingan melawan Michelin kemarin itu banyak pemain yang diistirahatkan, walaupun di babak kedua banyak yang dimasukin first teamnya, tapi mereka dapat waktu istirahat cukup lumayan gitu kan. Tapi sayangnya 2 pertandingan imbang gitu kan. Apakah ini akan mempengaruhi kita? Gua nggak tahu, tapi yang jelas kita harus segera kembali ke track kemenangan gitu, karena kalau enggak akan mulai bikin kita agak goyah gitu. Ya gimana ya, gue agak kecewa banget karena startnya tidak cukup bagus gitu. Fulham mengawali babak laga dengan sangat bagus, mereka sangat ofensif banget di awal-awal itu, sampai akhirnya di babak pertama mereka bisa cetak gol, dan setelah itu mereka langsung numpuk pemain di belakang. Ya biasa sistem parkir bis tuh gitu. Mereka nggak nyetak gol aja, mungkin mereka akan cenderung lebih berhati-hati gitu. Apalagi mereka udah cetak gol, udahlah 1-0 aja udah cukup, ugly win aja gitu, ugly win udah oke gitu buat mereka. Jadi ya gimana ya, gue nggak bisa nyalahin Fulham dengan kualitas yang ada, dengan apa ya, mereka being realistic aja gitu. Mereka realistis dengan kualitas yang mereka punya menghadapi the defending champion gitu. Jadi ya agak sulit juga memang kalau lu pengen Fulham keluar menyerang gitu. Sedangkan tim seperti Liverpool, Manchester City gitu kan, kualitas ya, Spurs gitu, MU gitu, kalau seandainya mereka bermain ketemu tim yang juga nyerang, itu lebih enak, sama-sama terbuka dan mereka bisa ngambil celah di sana karena mereka punya kualitas individu yang mungkin kalau ketemu tim-tim model Fulham yang keluar nyerang juga ya dimakan, dihabisin pasti. Tapi ketika ketemu yang numpuk pemain di belakang, nah itu tuh yang biasanya repot di sana tuh. Makanya beberapa kali percobaan tendangan jarak jauh biasanya kayak gitu-gitu segala macam. Oportunis aja, being opportunistic. Ya nggak selalu berhasil, nggak selalu berjalan. Ya hari inilah contohnya gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesali berlebihan. Justru positifnya adalah Alisson sudah kembali dan dia kembali, he's back in style man. Hari ini terlepas dari 1 gol tersebut, tapi he made a few, apa ya, maksudnya amazing saves gitu again gitu dari Alisson gitu. Itulah kualitas Alisson gitu. Ketika dia kembali ada momen-momen di mana yang keren banget, dibikin penyelamatan gitu. Dia jadi gede banget waktu berhadapan 1-1 sama pemain Fulham gitu segala macam. Ya, itu sisi positif yang kita bisa ambil, dan gue juga cukup seneng walaupun gak dimainin, tapi Oxlade-Chamberlain udah kembali ke bench gitu, yang artinya dia udah semakin siap untuk bisa dimainin lagi. Mungkin menurut gue di pertandingan selanjutnya, gue nggak tahu, kalau buntu mungkin dia dimasukin gitu, karena pertandingan selanjutnya kalau nggak salah kita lawan Spurs, dan sebenarnya ini modal yang tidak cukup baik dengan 2 hasil imbang. Tapi bisa juga kalau responnya bagus Liverpool ngamuk dan akan menang gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya di pertandingan selanjutnya kita bisa perform lebih bagus lagi. Untung Henderson tadi juga nggak cedera, padahal dia kena tackle yang lumayan sakit kayaknya. Dan gue nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Joel Matip, karena ini benar-benar setelah match gue langsung bikin videonya. Jadi kita bakalan lihat seperti apa Joel Matip, cedera atau enggak, gue nggak tahu. Apa itu murni cuman tactical substitute aja gitu. Apa ya, terlepas dari itu sebenarnya ya kita tuh main ya seperti Liverpool aja gitu. Cuman hari ini tidak ada kreativitas lebih yang bisa dikeluarkan sama Liverpool gitu pada intinya. Jadi ya udah diterima aja gitu anjing gitu, diterima aja gitu, gimana lagi gitu. Dan kalau satu-satunya pemain yang gue kurang impress hari ini sebenarnya justru adalah Mohamed Salah gitu, karena ada beberapa peluang di mana dia bisa oper dan segala macam, tapi kembali lagi saudara-saudara dimakan sendiri sama dia, tidak gol juga akhirnya ya kan.
Kalau dia merasa kesulitan baru ntar dioper, kesulitan baru dioper. Atau gue nggak tahu, mungkin dia dikasih free roll sehingga dia boleh kayak nge-track lawan supaya buka ruang buat teman-temannya baru dioper. Apa gimana gue nggak tahu juga. Ya ini mungkin pemikiran negatif gue aja. Tapi apakah kalian berpikir hal yang sama? Tinggalkan di kolom komentar gimana menurut kalian. Tapi yang jelas ya itu menurut gua, review dari gua, pendapat gua tentang pertandingan Liverpool melawan Fulham hari ini. Dan memang ya kembalinya fans itu memberikan warna berbeda di setiap pertandingan sepak bola, terutama di Premier League teman-teman. Karena seperti kalian tahu ini adalah liga terbesar dengan fans terbesar di dunia. Bahkan itu Fulham mungkin di Indonesia nggak ada gitu, tapi fans lokalnya aja sudah bikin mereka fighting spiritnya udah naik gitu. Makanya kayak Liverpool juga naik banget kalau misalkan main dan segala macam gitu. Dan hari ini gua appreciate banget, gua respect dengan apa yang dilakukan sama Fulham. Mereka keren banget, tapi ya justru lebih ke salahnya Liverpool aja sih menurut gue hari ini. Kurang memanfaatkan peluang di awal-awal babak gitu. Karena harusnya kalau misalkan waktu mereka masih nyerang, kita bisa juga keluar nyerang, kita harusnya bisa dapat lebih gitu. Ya tapi nggak tahu, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa jadi lebih baik lagi dan beberapa pemain kembali. Ya mudah-mudahan it's gonna be good for us gitu ya in the future. Itu aja mungkin dari gue teman-teman ya kan. Terima kasih sekali lagi udah nonton video ini sampai akhir teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau masker ini semakin cepat, kalian bisa bantu dengan subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa di subscribe, like this video, komen di bawah menurut kalian kurangnya di mana sih hari ini? Kurangnya di mana sih hari ini menurut kalian? Tinggalin komen di bawah ya. Jangan lupa tetap stay tune di channel ini. Ya kalau kalian suka Liverpool, kalian bisa mampir-mampir ke sini dan lihat video lainnya karena nggak melulu cuma tentang review Liverpool doang gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW. Adios.